Tas bahasa Yunani artinya Tuhan. Sedangkan original teks kitab saudara tak ada satupun kata akontas, yang ada theos. Berarti sekiranya dalam bahasa Yunani asli Lukas 2:11 itu ada kata theos, maka di situ wajar disebut Tuhan. Tapi karena di situ tidak ada kata theos, yang ada hanya kurios, haram hukumnya bagi ilmu pengetahuan kata kurios diterjemahkan dalam tatanan bahasa Indonesia dengan arti Tuhan. Itu merusak bahasa Indonesia itu. Berarti Anda tidak cinta kepada bahasa Indonesia. Kalau Sumpah Pemuda itu, kami pemuda Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa yang gunakan bahasa Indonesia yang kita cintai dalam Sumpah Pemuda itu. Jangan Anda rusak tatanan bahasa kita. Jadi sekali lagi, terlepas daripada itu, saudara Kristen ini harus sadar, Kristen secara global 2000 tahun adalah anti terhadap Kristus. Kenapa? Karena mereka berupaya Kristus dimaknai menjadi Tuhan. Itulah makna kenapa Yesus mencegat kalian dan mengatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Kata Kristus aja kalian pretelin menjadi Tuhan. Ini Kristen ini memang aneh gitu loh. Pantas saja ketika Yesus berhadapan dengan muridnya yang asli, yaitu Yahudi, Yesus berpesan, "Weh Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus Kristus dan berkata akulah dia. Jangan kamu percaya." Itu ucapan yang muncul kemudian di tengah-tengah pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada pengajaran Paulus. Orang Yahudi tidak percaya kepada pengajaran Kristus yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Tidak percaya. Yang percaya hanya orang-orang non-Yahudi. Makanya Paulus karena tidak percaya diri mengajar kepada Yahudi, maka dia bersurat di Galatia 1 nomor 15. Aku diutus kepada non-Yahudi. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Karena dia mau mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, nggak pakai, ditolak sama Yahudi. Dia orang waras, nggak mungkin menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Ini hanya bisa dijual kepada Roma. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengirim surat untuk Roma. Kristen di Indonesia ini bukan dari Yahudi, tapi dari Roma, dari Barat, dari Belanda, dari Portugis, bukan dari Yahudi. Untuk itulah saudara, kembali kepada tema kita. Siapakah antikristus itu? Antikristus itu ya Kristen. Mereka membungkus nama mereka pengikut Kristus, tetapi mereka anti terhadap Kristus itu sendiri. Anti kepada Tuhan dan anti kepada utusan Tuhan. Kalian itu anti terhadap Yesus dan anti kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Kalian adalah penyembah-penyembah Kristus, makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Kalian bukan penyembah Tuhan, saudara. Kalian penyembah makhluk. Makhluk yang ngaku Kristus. Makanya Yesus yang Kristus yang asli, Anda tolak. Kristus itu adalah Tuhan. Padahal cakupan Anda mengatakan Kristus adalah Tuhan, bukan ke Yesus anak Maria, tapi kepada makhluk yang keluar dari kubur itu. Yang Yesus membuatkan dalam Matius 24 nomor 5. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu waspadalah kepada Kristus palsu yang akan datang dan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang Yahudi pilihan juga. Jadi orang Yahudi waspada kepada ajaran Kristen. Makanya kalau orang Kristen ke Yahudi sana itu diludahin. Karena memang harus diwaspadai Kristen ini. Begitu saudara John, tolong gunakan akal sehat saudara. Silakan. Saya kira nggak ada akal sehat Anda ya. Jelas-jelas Anda di sini kelihatan penyesat sekali gitu loh. Bagaimana dari kaidah tata bahasa Indonesia kamu dobrak semua itu. Apa yang disampaikan LAI sudah benar, kamu bilang tidak benar. Secara kaidah tata bahasanya kita secara keilmuan kita tahu itu benar. Kamu dobrak di situ demi satu penyesatan yang kamu ingin bangun. Itu kan kegilaan akut. Saya kira itu ngawur sebenarnya. Saya kira tidak boleh pakai cara-cara dakwah seperti itu. Itu ngaco, cara dakwah yang ngaco. Karena kamu tidak paham itu dan bahkan kamu mendobrak kaidah yang umum, yang pelajaran bahasa Indonesia yang baik. Yang kamu mungkin nggak pernah sekolah atau sekolah nggak ngerti saya. Itu jelas saya sudah jelaskan bagaimana kaidah tata bahasa Indonesia. Dan LAI menggunakan itu dengan tepat. Bagaimana kronologi satu perkembangan linguistik sudah saya jelaskan. Dan itu digunakan dengan tepat. Kamu masih tolak juga. Berarti kan ini yang penyesatan kengawuran itu sebenarnya penyesatan dari kalian ini. Bukan kekristenan. Kekristenan dengan Alkitabnya sudah tepat dan sudah benar. Tidak ada yang salah di situ. Dalam penggunaan tata bahasanya, kaidahnya, semua sudah sesuai.
dengan apa yang ada di dalam kaidah tata bahasa Indonesia. Kita menggunakan KBBI juga sudah tepat, karena itu sudah diserap bagaimana bahasa serapan itu digunakan oleh setiap warga Indonesia untuk dalam sebuah produk atau karyanya masing-masing. Silakan Anda menggunakan, karena itu sudah diserap menjadi kaidah bahasa Indonesia. Itu kamu tidak mengerti juga di situ. Nah, ini kan satu penolakan atau satu keterbelakangan dalam keilmuan dipertontonkan dan tidak malu dengan itu. Ini kan lucu sebenarnya saya lihat. Yang nggak logika itu kalian gitu loh. Bahwa Anda mempertontonkan sesuatu yang tidak masuk logika dalam kaidah tata bahasa Indonesia, dalam kaidah struktur cerita di Alkitab, cerita peristiwa yang terjadi, penyalipan dan segala sesuatu. Anda menolak semua itu dan membuat satu karangan baru yang sesuai mungkin dengan doktrin Anda. Bahwa doktrin Anda tidak lengkap dan tidak bertanggung jawab dengan semua cerita yang ada, itu urusan Anda. Tetapi tidak bisa dibawakan ke iman lain dengan struktur penceritaan dalam kitabnya yang sangat runut. Bagaimana dia dilahirkan, bagaimana dia harus hadir, Allah itu hadir menjadi manusia diceritakan dasarnya. Bagaimana dia lahir diceritakan. Bagaimana dia berjalan pelayanan diceritakan. Bagaimana dia harus selesai dalam pelayanannya diceritakan. Tapi kan di tempat kalian tidak ada. Nah, itu jangan disamakan dengan kitab kami yang terstruktur dengan rapi. Sampai bahwa dia itu keluar dari mati dan bangkit itu orang yang sama. Ketika kamu tidak memahami struktur cerita ini, ya jangan disalahkan Alkitabnya. Kamu yang tidak memahami struktur cerita ini dari apa yang sudah disampaikan dalam Alkitab itu, baik beberapa ayat-ayat di dalam Alkitab itu, Injil itu ya, Matius, Lukas, Yohanes dan seterusnya Markus sudah menceritakan bagaimana dari kelahiran itu mereka semua saling melengkapi penceritaan peristiwa itu. Lalu kamu anggap ini satu yang berbeda, kamu yang tidak nyambung, ya jangan disalahkan logika dari Alkitab, logika kamu yang tidak masuk ke situ. Oke, Coba cukup Pak Jones. lagi benar. Cukup Pak Jones ya. Ya. Sekali lagi, setelah itu tiktokan Bang Zuma, Pak Jones, setelah itu langsung tiktokan aja ya. Ya sebentar, saya belum selesaikan Pak. Sebentar, saya kira saya harus jelaskan lagi bahwa di dalam kekristenan ini, jadi Kristen ini bukan antikristus. Tadi saya katakan, memang ada antikristus yang tidak mengakui Kristus itu datang, Tuhan itu datang menjadi manusia. Itu sudah saya sampaikan. Bahkan saya kasih tahu bahwa Anda juga tahu siapa yang Kristen seperti itu. Tetapi kamu berhadapan dengan saya Kristen Tritunggal yang sangat memahami bahwa Allah itu datang menjadi manusia. Tetapi orang di Alkitab sudah diajarkan dan sudah dipaparkan begitu rupa bahwa Allah itu menjadi manusia. Nah, ini saya kira kita harus paham itu. Ya, di dalam Allah Tritunggal tidak masalah Allah menjadi manusia dan jelas itu. Nah, di situ jadi saya kira bukan kita yang akal logikanya tidak ada, justru Anda akal logikanya tidak ada. Teman-teman melihat struktur dalam bercerita Alkitab bahwa itu Kristus yang sama dari yang dilahirkan sampai yang mati dan bangkit. Tidak ada jeda di situ yang bisa menisbikan kita mengartikan hal yang berbeda. Tidak ada celah. Kalau kamu bisa mengartikan itu berbeda, berarti kamu tidak bisa nangkap cerita itu secara keseluruhan. Ya itu problem kamu, problem Alkitab. Sebentar Dedi, masa gua Juma kamu bicara gak dipotong-potong. Sebentar dulu lah, sampai sabar dulu kamu. Kan kita bicara diskusi baik kan. Makanya saya cuma bilang bahwa konstruksi Alkitab itu jelas, clear. Bahwa Allah itulah, Yesus itulah yang mati dan bangkit, yang dilahirkan oleh anak Maria. Karena konstruksinya jelas, semua cerita itu runut. Nah lalu kalau Yesus katakan itu adalah dia, Yohanes 8 ayat 24 juga mengatakan, bila kamu tidak percaya akulah dia, akulah Allah itu sendiri, kamu mati dalam dosamu. Itu pernyataan Yesus. Bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, kamu mati dalam dosamu. Saya kira saya sampaikan itu aja. Ya, saya sudah peringatkan. Silakan. Oke, siap. Oke, jadi iya, kelihatan ya teman-teman antikristus ini ya lagi berkarya mendongeng di tengah-tengah kita. Jadi Saudara Jones, ketika Anda mengatakan saya salah memahami bahasa Indonesia, sekali lagi saya katakan, bahasa Indonesia itu tidak bisa dirubah-rubah. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Belanda atau bahasa apapun, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kaidah bahasa Indonesia secara otomatis akan mengisi kata per kata sesuai dengan makna dari sumber yang ada.
Maksudnya sumber bahasa yang mau dialihbahasakan ke Indonesia. Tidak berlaku bagi Lembaga Bible Indonesia. Karena Lembaga Bible Indonesia itu berdasarkan kemudian kepada Ini kenapa nggak ada suaranya? Kok nggak ada suaranya, Bang Juma? Bang Juma lagi Kena tombak itu, kena tombak. Ada, iya. sabar dulu ya. Oke. Bang Handi kok nggak kelihatan? Aduh. Diskusi lucu juga. Ya sebenarnya gini ya. Udahlah, gue juga sibuk ini kan, gue juga ada banyak urusan. Apa-apalah, yang penting teman-teman bisa memahami kekristenan dengan baik. Ya memang penggunaan kata-kata itu kan memang ada di dalam KBBI, bisa digunakan. Semua Bang Hendy bikin buku bisa gunakan itu. Kata Allah, kata Rasul, semua kan diserap sudah. Kan itu sudah diserap menjadi KBBI oleh pusat bahasa kita loh. Pusat bahasa kita mengambil. Ya. Silakan. Sebenarnya ya ada datang nanti kita. Terus ya. KBBI mengambil kata Allah. KBBI mengambil tombak. KBBI mengambil kata Allah, tapi KBBI mendefinisikan kata Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, Ya. bukan dalam nama Tuhan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kembali kepada tema. Jadi Kristus ini jelas adalah mereka yang melantik Kristus menjadi Tuhan. Sedangkan Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Ketika ada manusia yang menyembah kepada Kristus, berarti dia anti terhadap Kristus. Nah, ada kemudian contoh yang sederhana. Misalnya ada orang mengatakan kepada orang lain bahwa apa yang ditunjukkan itu adalah seekor sapi. Tetapi di luar pemahaman daripada dia mengatakan itu adalah seekor sapi, dia menganggap sapi itu adalah manusia. Berarti orang ini lain di mulut, lain di praktek. Inilah yang terjadi kepada saudara Jones. Menganggap Yesus itu Kristus, tapi di sisi lain menganggap Yesus, tapi pada prakteknya menganggap Yesus itu Tuhan. Dengan memelilit lidah, Tuhan adalah Tuhan, itu adalah kemudian tata bahasa yang dinamis, yang tidak statis, tapi dia mengalami perubahan-perubahan. Lah, kitab suci kok kayak gitu modelnya? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Oh, yang lahir manusia. Tuhan di kota Daud itu baru betul, karena dia manusia, bukan Tuhan. Yang salah itu lembaga Anda dan yang salah itu Anda. Yang betul adalah hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Yang lahir bagimu manusia yang diurapi, Tuhan di kota Daud. Itu baru betul. Kok Tuhan yang lahir? Orang waras mana yang bisa menerima Tuhan lahir? Hah? Orang waras mana? Kecuali orang yang memperbodoh diri. Orang waras tapi memperbodoh diri. Orang waras tapi menyesatkan diri sendiri. Yang disebut Tuhan itu pencipta. Tuhan bisa ciptaan. Tapi yang lahir sudah pasti bukan Tuhan. Yang lahir sudah pasti Tuhan. Memang Tuhan pencipta langit dan bumi itu bisa digelari Tuhan karena dia adalah pemilik, dia adalah junjungan. Tapi manusia tidak boleh digelari Tuhan, dia hanya cocok Tuhan saja. Tuhan pencipta langit dan bumi bisa bergelar Tuhan, bisa bergelar Tuhan. Manusia, Yesus boleh bergelar Tuhan, tapi tidak boleh bergelar Tuhan. Kecuali antikristus.
boleh menuhankan manusia Yesus kalau Anda antikristus. Nah, kalau Anda antikristus, disitulah Anda kemudian menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan. Kenapa? Karena Anda adalah pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Kristus yang keluar dari kubur inilah yang mau dituhankan. Makanya Anda menggabungkan, memaksakan Tuhan ini, Tuhan Yesus menjadi Tuhan Yesus. Karena antara Tuhan Yesus yang adalah anak Maria dan Tuhan Yesus yang adalah anak kuburan, itu adalah dua pribadi yang berbeda. Tuhan Yesus anak Maria, Tuhan Yesus adalah anak kubur yang keluar dari perut kubur pada hari ketiga. Itu adalah makhluk yang dilahirkan oleh bumi, yang Yesus nubuatkan dalam Yohanes 12 nomor 12 nomor 30 dan Yohanes nomor 31 dan Yohanes 14 nomor 30. Dia dilemparkan dari perut bumi sang penyesat itu. Jadi saudara, saya simpulkan kepada saudara, orang yang menyembah Kristus itu adalah orang yang menyembah makhluk yang keluar dari perut bumi. Kalau Anda memaksakan Kristus yang dimaksud itu adalah Yesus, Tuhan Yesus anak Maria, berarti Anda adalah pengikut palsu. Karena anak Maria hanyalah Tuhan. Dia bukan Tuhan. Yang Tuhan itu yang keluar dari kubur. Itu berbeda. Itu agar dipahami itu. Jadi jangan Anda memaksakan Kristen itu pengikut Tuhan Yesus. Bukan. Kristen itu pengikut Tuhan Kristus yang keluar dari kubur. Paham ya? Jadi kalau Yesus, dia adalah Tuhan bagi Bani Israel. Kalau Yesus Kristus yang keluar dari kubur, dia adalah Tuhan bagi Pak Jones dan Kristen lainnya. Jadi kita tidak usah ribut siapa kemudian anti. Ya. Udah Ya, masuk TikTok oke. tadi. Belum. Oke. Sabar. Jadi Sabar Pak Jones. Jadi materi yang saya sajikan, materi yang ingin saya sajikan di sesi TikTok ini adalah yang dilahirkan Maria ini manusia atau Tuhan. Itu aja, di situ kuncinya. Silakan. Ya, gini ya. Ini, makanya di dalam ini makanya kamu mungkin harus biasakan melihat Alkitab tuh secara ceritanya itu runut. Nah, ini kalau nggak runut ini yang repot, kita memang penggal-penggal jadi nggak paham. Padahal di Alkitab itu sudah dijelaskan, walaupun di beberapa ayat terpecah ya. Tetapi sudah dijelaskan itu kalau kamu punya nalar yang cukup, bagaimana Allah itu menjadi manusia. Pertama itu bentuk kasih. Memang dijelaskan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan memperoleh keselamatan yang kekal. Ya, jadi di situ memang terpecah di Yohanes 3. Di situ jelas bahwa Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, ini konstruksinya baru kamu tahu bahwa anak yang tunggal ini adalah Sang Firman yang dimaksud. Nah, itu harus kamu paham. Di Yohanes 1 memang dia di depan, karena memang dia sudah dijelaskan dulu ini. Nah, baru ke Yohanes 3 menjelaskan kenapa ini Firman ini bisa ada menjadi manusia, karena inilah dia dasarnya. Yohanes 3 ayat 16. Dia diutus karena Allah itu mengasihi dunia, maka dia mengaruniakan anaknya. Nah, itu konstruksinya. Ya, ketika dia mengutus firman-Nya menjadi manusia, itu menjadi duinatur. Karena kamu tidak paham ini. Kamu menolak duinatur Yesus. Nah, jadi semua itu akan kamu jadi nggak konstruksinya, jadi kamu jadi ngawur terus. Kalau bangunan itu sudah dari dasar fondasinya miring, kamu akan miring terus sampai ke atas. Kayak Menara Pisa. Mungkin lebih lagi tuh. Menara Pisa cuma 90 berapa kemiringannya. Nah, kamu lebih parah lagi mungkin. Karena sudah miring dari awal. Nah, usahakan makanya jangan miring dari awal. Sehingga konstruksi ke atasnya itu bagus. Ya, jadi ini adalah Allah yang menjadi manusia. Allah itu entitasnya roh. Dijelaskan oleh Yesus. Ayat 24. Ini yang miring siapa ini yang miring? Bentar dulu loh kau Bu Juma. Tuhan jadi manusia, miring. Ya, karena TikToknya kamu kapan? sudah miring. Semakin Dengar dulu, dijelaskan semakin ngawur ente. Loh, yang nyaur kok kamu, kok bukan saya. Kamu makanya saya jelaskan kemiringan kamu. Kamu tidak paham. Yang miring itu Tuhan kok manusia, Kamu miring itu. Karena kamu tidak paham dunatur Yesus.
bahwa dia Dua natur kok, Tuhan kok dua natur? Ya, dan roh dia tetap Sekarang Allah. Tuhannya Yahudi, saudara, Tuhannya Yahudi ada berapa natur? Nggak ada, itu kan Tuhan Yahudi kan belum manusia. Inilah kemiringanmu. Tuhannya Yahudi, saudara, Tuhannya Yahudi yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub ada berapa natur? Yaitu roh satu dalam bentuk roh. Satu. Yesus. Terus siapa yang Dalam mengajarkan bentuk iman. Anda Tuhannya Yahudi menjadi dua natur? Nggak ada, saya nggak ada urusan dengan Yahudi. Ya, berarti Anda kan Yahudi, miring, kita. Anda Nah, miring, ini miring makanya berarti dasar kamu tuh sudah Anda miring, bengkok, Pak. artinya Anda Kami bengkok. bahwa Yesus itu Udah miring, adalah saudara Allah yang Jones menjadi dari manusia. dulu bengkok. Nah, Tuhannya dia kan Yahudi satu udah natur kan? miring kok. Satu Saya bilang natur. tadi, konstruksi Tuhannya awal Yahudi kamu satu sudah natur atau miring. dua natur? Kutanya Awal dulu. ke atas kita akan miring terus. Karena kamu Tuhannya di dasarnya Yahudi sudah satu miring. natur atau dua natur? Gitu. Jawab. Kalau Yahudi Tuhannya itu Yahudi kan satu natur atau dua bentuk natur? roh. Jawab. Tentu dia adalah roh. Tidak ada Tuhannya dia berbentuk Yahudi manusia. satu natur atau dua natur? Ya dia roh itu berarti apa? Satu natur atau dua natur? Ya saya bilang tadi dia roh. Kamu bisa berpikir nggak kalau dia roh? Saya tanya dua natur Ya, atau satu saya jawab natur? kamu satu roh. Coba. Satu natur atau dua natur? Itu yang dikasih roh dia. Saya ulang pertanyaan saya ini sudah mulai ke Kalau miringnya ini udah konstruksinya sudah ketahuan. miring, Bukan miring terus lagi ini udah miring tengkurap. ke atas. Udah Karena tengkurap. begini, tidak Tuhannya pahami Yahudi bahwa satu itu natur atau dua natur? Iya itu kan dia Ayo. roh masih Yesus itu masih Saya berupa tidak roh. tanya itu siapa. Ya. Saya bertanya Tuhannya Yahudi berapa Dalam natur? Matius Kalau Tuhanmu kan 8 ada ayat tiga 58, natur. Satu dia roh, katakan dua manusia, bahwa satu burung dia merpati. ada Pertanyaan sebelum saya, Abraham jadi, Tuhannya dia sudah Yahudi ada. berapa Makanya natur? itulah dalam bentuk roh. Parah ini parah. Gitu. Parah. Tapi ketika Ini bukan dalam miring perjanjian lagi baru, nih. Juma, Ini sudah dia tengkurap. sudah menjadi manusia yang satu natur itu. Saya sudah ulang menjadi pertanyaan saya, natur, saudara-saudara, Juma. dengarkan. Kamu jangan Disimak miring, dulu. Ini yang gitu. miring siapa? Kalau Tuhannya kamu miring Yahudi di berapa situ, natur? Kamu akan miring terus. Gitu Tuhannya loh. Yahudi berapa natur? Tadinya satu natur dia bentuk roh. Yang roh ini Satu menjadi natur. manusia, Sampai kapan Juma. Tuhannya Yahudi satu natur? Nah, Sampai kapan? jadi Sampai manusia kapan itu Tuhannya jadi Yahudi dua satu natur? Juma. Itu kita nggak ada urusan Sampai dengan kapan? Yahudi. Sampai kapan Tuhannya Yahudi satu natur? Sampai kapan? Itu tidak bisa jawab. Kamu tanya dengan orang Yahudi. Sampai kapan Tuhannya Loh, Yahudi nggak bisa satu jawab natur? ke saya, Sampai saya orang kapan? Kristen bukan orang Yahudi. Iya makanya saya tanya samamu, Tuhannya orang Yahudi berapa natur dan sampai kapan dia harus satu natur? Jawab. Nah itu kemiringan kamu lagi. Miring dia, miring. Kenapa Berarti saya bilang Tuhan kamu yang kau miring? bawa itu konsep dari Roma, Tuhan Romawi, Karena gitu. kan ini kan saya bukan Yahudi, saya Indonesia. Oh, Bisa berarti mengimani Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi beda. Kristus Tuhanmu dengan Yesus. Tuhannya Yahudi beda. Ya, tidak Berarti tentu Tuhanmu sama, dengan Tuhannya tetapi kan Yahudi Yesus- beda. Yahudi tidak mempercayai Yesus kan bukan urusan Berarti saya. Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi beda. Gitu loh. Sama. Beda. Sama. Nah, sekarang kalau sama, Tuhannya Yahudi berapa natur? Ya tapi kan Tuhan yang satu natur itu telah menjadi manusia menjadi dua natur. Lah, Nah, itu berarti dua kemiringan natur. kamu. Ini Tuhannya Yahudi kau Kamu. miringkan menjadi Yahudi itu urusan Yahudi, manusia. saya tidak Siapa saya siapa tidak yang urusan mengatakan apa-apa, kemudian? Kristen, Siapa yang Bang. mengajarkan kamu? Siapa yang Di dalam mengajarkan Alkitab kamu Tuhannya ada, Yahudi berubah Juma. menjadi manusia? Hei, Kamu nggak Hey. baca Alkitab Hey. dekat. Kamu Hey. comot-comot yang kamu mengajarkan mau. saudara bahwa Tuhannya Yahudi menjadi natur manusia siapa? Saya nggak bilang Yahudi, saya nggak ada urusan, saya berani jawab tentang Yahudi. Ya udah, kalau begitu bukan Anda saya, ke saya orang gereja Indonesia, seperti cuman biasa, saya Kristen. celop, Nah, itu celap, kemiringan celop, kamu. celop, celop, celop. Kemiringan Anda kamu nggak sama layak saya diskusi bukan dengan Yahudi. saya. Saya Saya bukan udah Yahudi. sabar dari tadi, Lah, dari saya dulu juga memang sabar Anda itu dengan tidak kamu pernah mau waras. Anda itu memang dari dulu gila aja terus kerjanya. Anda ke gereja seperti biasa, celop, celap, celop. Jangan lupa cium dan jilat tangan sendiri. Ya. Ketahuan ya teman-teman, ternyata Tuhannya Yahudi satu natur, begitu sampai ke mimbar gereja menjadi dua natur, bahkan sampai tiga natur juga. Ada burung merpati. Ya, jadi mereka membuat pondasi sendiri. Pondasi agama Yahudi dan pondasi agama Kristen itu berbeda. Agama Yahudi sampai kapanpun la ilaha illallah. Itu agama Yahudi itu. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi manusia sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Itu Yesaya 43 nomor 10. Akulah Tuhan selama-lamanya, tidak ada yang lain di sisi aku. Selama-lamanya. Kalau berbicara mengenai selama-lamanya berarti jangan pernah kau anggap
manusia yang keluar dari kubur itu, yang mengaku akulah dia itu adalah Tuhan yang setara dengan Tuhannya Yahudi. Pantaslah kalian itu diludahin sama Yahudi, karena kalian itu memang sesat lagi menyesatkan. Jadi saya simpulkan, sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita mendengarkan, kita memberikan ruang kepada Tante Om Jones. Tante Om Jones ini adalah memang manusia dua jenis kelamin, sama seperti Tuhannya dua natur. Jadi dia bisa jadi tante, dia bisa jadi om. Kalau dia diskusi dengan kita, lebih duluan dia celoteh, cerewetnya minta ampun, tapi ilmunya kosong. Jelas antikristus itu berdasarkan paparan yang ada dari tadi. Antikristus adalah anti terhadap orang yang diurapi Tuhan, sehingga dia menyembah kepada Kristus yang lain yang keluar dari kubur. Itulah Jones dan kawan-kawan. Saya kira demikian dari saya untuk sementara. Silakan diambil alih host. Makasih. Terima kasih Bang Zuma atas Sama-sama, Dek. siap atas narasi-narasi yang diberikan pada forum pada siang ini, pada sore ini. Aku mau sambut dulu nih di France ini siapa nih? France Hutauruk, Kristen atau Islam? Iya bang, Kristen bang. Kristen, sila. Bang Andi, assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam Ambil warahmatullahi alih Bang Andi, wabarakatuh. ambil alih. Aku silakan ke Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Bang Andi yang bisa menaklukkan Kristen Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Ya juga sih, cuman saya kasih topik hari ini gara-gara Bang Juma, anak orang pada sakit parah. Ya, maksudnya apa? Itu saya kasih topik hari ini tuh, Mak. Gara-gara Bang Juma anak orang pada sakit parah gitu loh. Izin ya Bang Juma ya, nggak apa-apa ya, Gak apa-apa kan. aman ya. Lanjut. Ya, Iya, sakit marah, sakit hati karena apa yang dia jelaskan dari imannya bertentangan dengan ajaran anak Maria Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Pasti sakit hati. Karena kita yang menguraikan terinci berdasarkan dalil, sedangkan mereka hanya menguraikan terinci berdasarkan dogma doktrin gereja. Begitu kan? Silakan dilanjut. betul sekali. Sebenarnya ini ajaran Barat ini. Ajaran Barat tentu tahu ya kan paganisme. Nah. Tapi ini paganismenya harus dibungkus pagannya supaya mudah untuk dijual. Kalau tidak dibungkus, orang nggak mau menerimanya. Makanya dia pakai kitab Yudaism. Bahkan Tuhannya Yudaism itu disamarkan menjadi manusia. Masuk ke Indonesia dibungkus pula dengan istilah Islam. Ya seperti kelihatannya ajaran bagus, tapi di dalamnya kalau dibongkar ya kelihatan itunya aslinya begitu. Nah inilah yang mereka sulit untuk menerimanya, kawan-kawanku semua. Mestinya jujur saja, Kristen ini loh, selesai sudah, jadi orang bebas memilih. Tapi nggak bisa karena memang ajarannya itu ada perintahnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah ini barang ke segala makhluk. Percaya dibaptis, tidak percaya ya dihukum. Nah itu ada perintah di dalam itu kira-kira ya. Yang penting teman-teman muslim waspada, jangan ketipu berbagai cara yang mereka lakukan. Baik Al-Quran, Bible bahasa Arab seperti Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Wih, cara melakukannya kayak ngaji, hati-hati itu. Itu bukan Al-Quran. Mereka berbagai cara, tapi apapun cara mereka tetap nggak bisa nambah populasinya. Ya tetap segitu-segitu aja. Kecuali beranak cucu, itu pun nanti kalau mendengarkan Banyuma ya kembali lagi mualaf lagi, berkurang lagi. Itu kira-kira teman-teman. Bang Zuma kemana lagi Bang Zuma? Signal di sana Banyuma itu signal. Bang Zuma kena lagi itu, ditombak. Oh ya. Ini apa sih ini orang ini? Bang Handi, instruksi lah Bang Handi buat teman-teman yang Kristen itu gini, maksudnya tuh teman-teman Kristen di bawah kalau mau naik silakan ketik 3 di bawah, yang mau diskusi silakan diskusi, bantah argumentasinya, jangan main report gitu loh. Iya. Lanjut Bang Handi. Ya. Kawan-kawan Itu di absen yang dulu Islam- Fransnya itu. Fransnya mau Kawan-kawan ngapain? yang Islam tunda dulu ya, jangan ini dulu ya, kita cari Oten. Ayo Frans. Wah ini juga Frans ini kayaknya anak baik nih. Ya gini bang, Iya gimana dek? tujuanku datang ke sini ya aku kan mencari ilmu, bukan untuk mau berdebat atau membantah atau beradu argumen. Jadi gini bang, aku mau nanya bang. Kalau bang, kan aku seringnya nanya. Jadi yang mau aku tanya itu, apakah seluruh ajaran-ajaran di
agama Islam itu, yang ada di agama Islam itu menuju kita ke pintu surga. Itu aja Bang. Dan kasih tahu penjelasannya. Ya, Banyu ada pertanyaan bagus ini Banyu. Apakah semua ajaran di dalam Islam itu menuntun orang masuk surga? Iya, betul. Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ya diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini untuk mensucikan manusia. Sedangkan untuk masuk ke dalam surga wajib hukumnya kemudian manusia itu suci, gak bisa tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rasul ya kepada manusia untuk mengajarkan kemudian ketetapan-ketetapan Allah. Tujuannya untuk mensucikan jiwa manusia, mengajar manusia tentang kitab dan hikmah atau sunnah. Itu Al-Quran Karim menjelaskan itu. Jadi siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, maka orang itu pasti suci jiwanya dan orang ini layak masuk ke dalam surga. Karena surga itu kudus, maka yang mesti masuk di sana adalah orang yang kudus. Nabi Muhammad diutus, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kuntum min qablu lafi dhalalin mubin. Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang diutus kemudian untuk seluruh umat manusia. Makanya dikatakan ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian seluruhnya. Kalau Yesus, ya Bani Israel, aku adalah utusan Tuhan untuk kalian. Musa, wahai Bani Israel, aku utusan Tuhan untuk kalian. Tapi kalau Nabi Muhammad, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku adalah utusan Tuhan untuk kepada kalian seluruhnya. Itu saudara. Dan setelah Nabi Muhammad diutus, dia punya kewajiban untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Jadi kami tidak perlu penebusan. Ada kemudian Tuhan turun jadi manusia, lalu dikatakan inilah kambing, inilah domba yang menebus dosa. Alah, itu penghinaan itu. Sudahlah Tuhan dianggap jadi manusia, sudah gitu dianggap lagi domba, dianggap binatang, habis itu digerek, ditombak, dibunuh, digantung. Alah, itu ajaran apa itu? Walladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Aku Tuhan mengutus rasulku Nabi Muhammad dari kalangan manusia itu sendiri untuk membacakan kepada mereka Al-Qur'anku dan untuk mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan hikmat yang sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau mau masuk surga, solusinya cuma satu, dinul Islam, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Selesai, silakan. Oke, tadi abang bilang kan disucikan atau yang mau ke surga itu harus disucikan dulu, harus orang yang suci. Jadi gini bang, yang mau tanya lagi bang, apakah sudah ada manusia atau yang pernah menjadi manusia di dalam Muslim, mau di Al-Qur'annya atau mau di dalam dunia nyata sekarang yang sudah suci akibat masuk Islam? Ya, seluruh umat manusia itu manusia suci. Manusia Islam itu manusia suci. Contoh, ketika mereka membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, lalu mereka beristighfar, lalu mereka sholat, sujud, menyembah kepada Tuhannya, mereka itu adalah manusia suci. Mereka nggak makan makanan yang diharamkan, mereka tidak minum minuman yang diharamkan, mereka tidak mengotori jasad mereka hal yang dengan najis. Tidak. Mereka mensucikan jasad mereka, tubuh mereka, dan mereka membersihkan rohani mereka. Jadi Islam itu kenanya dua. Membersihkan jasmani. Apa jasmani ini? Tubuh, raga kita. Makanya di Islam itu ada mandi junub, ada mandi tahir, mandi besar. Kemudian ada wudhu, pembasuhan. Kemudian mereka secara rohani membersihkan jasad rohani mereka, membersihkan rohani mereka dengan zikir, dengan ibadah, amalan-amalan soleh.
Coba, ketika dikatakan jangan engkau makan babi, orang yang makan babi apa boleh dikatakan orang suci? Sementara dia memasukkan ke dalam raganya, ke dalam tubuhnya, hal yang diharamkan Tuhan. Di Islam, tak bisa. Maka Islam itu, ketika orang itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang itu suci bersih, seperti kain atau kertas yang putih tanpa noda. Ketika mereka punya noda, maka mereka mencuci diri mereka. Seperti kain ketika mereka kena noda, maka mereka mencuci pakaian tersebut. Apa cuciannya? Apa mesin? Apa alat mencucinya? Wudu. Bagaimana caranya kemudian untuk merapikannya? Salat. Maka umat Islam ketika dia keteteran dengan dosa, kembali kepada Tuhan dengan salat, ibadah, salat, ibadah, salat. Makanya saya berpesan melalui forum ini, kalau ada saudara-saudara Islam yang melakukan kemaksiatan, ya jangan lupa sholat, karena sholat itulah yang akan membersihkan maksiat saudara. Kalau Anda menumpuk maksiat, berarti Anda membuat antara Anda dengan Tuhan Anda itu berlumut. Sholat inilah yang membersihkan lumut. Ibarat antara kita dengan Tuhan kita itu ada cermin. Semakin banyak kita sholat, semakin bersih cermin kita. Semakin bersih cermin kita, semakin nampak kuasa Tuhan. Semakin nampak kuasa Tuhan, semakin bisa kita menjaga diri dari maksiat yang lain. Maka sholat. Karena sholat itulah yang membersihkan kemudian manusia dari dosa. Begitu saudara-saudara. Jadi Islam itu suci orangnya. Islam itu bersih. Banyak maksiatnya, tapi dia tidak pernah menyembah selain daripada Allah. Setinggi apapun kemudian dosa-dosanya, ketika mereka umat Islam itu bertaubat dengan taubatan nasuha, seketika bersih seperti kertas yang bersih. Tuh saudara, jelas itu. Oke. Jadi gini bang, tadi kan ku dengar-dengar abang bilang itu orang Islam itu kalau sudah menganut agama Islam itu pasti disucikan dan suci, dan ketika berbuat dosa itu pasti bertobat atau apa gitu. Maksudnya gini bang, yang dikatakan suci itu apakah bisa berganti-ganti jadi pendosa, kemudian menjadi suci lagi setelah bertobat habis itu pendosa? Karena setahuku bang, iya betul yang abang bilang tadi itu memang haram, itu perbuatan dosa. Cuman masih banyak perbuatan dosa yang tidak harus terlihat mata. Itu maksudnya bang. Jadi itu bisakah dikatakan dengan suci atau tidak? Nah, makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan apa? Kalau dalam surah Yasin atau dalam surah Al-Muluk, itu Al-Quran menjelaskan, menerasikan. Apa kata Quran? Dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sama saja bagi mereka, orang-orang yang tidak beriman, diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Berbeda dengan orang Islam. Orang Islam itu ketika mereka beriman, dijelaskan di ayat selanjutnya, innama tunziru manittaba dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti peringatan, yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi umat Islam itu tadi dibersihkan rohnya. Roh ini dibersihkan dengan zikir, roh ini dibersihkan dengan istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Umat Islam itu selalu beristighfar, bertaubat. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan, berlari. Umat Islam itu selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bukankah seluruh nabi-nabi termasuk Yesus mengajarkan bertobatlah, 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 bertobatlah. Dan implementasi dari pertobatan umat Islam itu ya beristighfar. Mulutnya, hatinya mengatakan ampuni aku ya Allah. Mulutnya mengatakan ampunilah aku ya Allah. Perbuatannya mengatakan aku membuktikan diriku untuk diampuni, yaitu aku bertaubat dari hal-hal yang membuat aku jatuh dalam dosa. Itu. Jadi di Islam itu ketika melakukan dosa, kembali astagfirullahaladzim, bertobat. Kalau di Kristen, ya maaf nih, Tuhan mereka harus mati di atas tiang salib. Oke, sekarang ketika Kristen berdosa lagi, apa yang mereka lakukan? Bunuh Tuhan lagi gitu. Ujung-ujungnya bertobat lagi kan? Nah, berarti meniru-niru agama Islam.
Kenapa harus bertobat lagi? Bukankah Yesus itu sudah mengampuni dosa kalian? Jadi logikanya, kalau Yesus sudah menebus dosa kalian, maka kalian bebas melakukan dosa. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia 2 nomor 16. Galatia 5 nomor 4. Galatia 3 nomor 27. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, oleh Paulus. Kalian bukan lagi hamba, kalian adalah orang-orang merdeka. Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita. Dari apa? Dari penghambaan. Dari apa? Dari aturan-aturan. Jadi orang Kristen itu bebas, mau ngapain aja boleh. Lah kalau orang Kristen melakukan dosa lalu bertobat, itu lucu. Lucu itu kalau ada orang Kristen bertobat, itu lucu kali. Untuk apa Kristen bertobat? Bukankah dosa-dosanya sudah ditebus? Jadi apapun yang dilakukan, ya silakan. Anda bukan hamba Tuhan lagi. Anda adalah pewaris. Sebagai pewaris Tuhan, ya dia adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, masa tak ada dosa? Tuhan bebas nggak? Bebas. Tuhan mau ngapain aja boleh nggak? Boleh. Begitulah kalian yang adalah anak Tuhan. Kalian boleh apa saja karena kalian adalah pewaris. Jadi jangan pernah menyentuh ajaran Islam bertobat. Itu lucu. Makanya di Kristen itu nggak ada aturan, Bung. Nggak ada larangan. Di Kristen itu apa larangannya di Kristen? Nggak ada. Oke, baik. Jadi gini bang, sebenarnya sih kalau jawaban abang atau keterangan abang dari pertanyaanku tadi ya belum menjawab seutuhnya sih. Rasa penasaran awak belum terjawab secara seutuhnya. Cuman gini bang, mungkin ada kawan yang mau membantah yang abang bilang itu, saya kasih waktu dulu lah. Karena niat saya bang mau mencari mau cari tahu atau penasaran. Jadi saya tidak pandai berdebat. Tapi mungkin dari keterangan abang mungkin ada kawan yang mau berdebat. Jadi saya kasih waktu dulu bang. Siang Bang Juma. Iya, siang Bang Juma. Iya. Mau bertanya, apakah Nabi Muhammad adalah Mesias palsu atau Nabi palsu? Nabi palsunya dinubuatkan di dalam Bible itu datang kepada muridnya Yesus dan berada pada angkatan pertama, yaitu abad pertama. Datang kepada kepada murid Yesus, mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Itu nabi palsunya. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Kristus. Tidak pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Tidak pernah mengaku bertemu makhluk yang mengaku akulah dia. Nabi Muhammad tidak ada